Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat selalu, sukses selalu tentu, dan berkah selalu ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut kembali membuat video tutorial ya untuk setting iklan di fase iklan di Meta Ads. Kemarin kita sudah membuat beberapa video dari mulai setting brand awareness, kemudian traffic, engagement, dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat membuat tutorial ya gitu ya, settingan iklan untuk sales penjualan. Tujuannya untuk sales penjualan ini menggunakan website atau landing page. Nah, ini yang sering dipakai juga untuk para advertiser di Meta Ad ya. Selain dari interaksi, banyak juga yang menggunakan sales penjualan ini ya. Oke, gimana caranya? Seperti biasa gitu ya, kita masuk dulu ke dashboardnya pengelola iklan kita atau Ads Manager ya. Oke, teman-teman pastikan sudah posisinya sudah sama seperti ini ya. Kalau sudah, bisa langsung saja klik buat. Oke, klik buat ya. Ini akan muncul pilihan dari objektif kampanye. Kita pilih yang penjualan ya. Penjualan, kemudian lanjutkan. Oke. Ya, nanti settingannya sama teman-teman ya. Nanti akan ada 3 struktur iklan yang muncul. Seperti biasa ada campaign, ada ad set, kemudian ada ads kreatif. Oke ya. Untuk yang pertama untuk campaign silakan dikasih nama dulu di sini. Untuk campaignnya misalkan saya kasih nama super kelas. Ini kan pakai landing page ya, LP gitu aja. LP tanggal berapa? Tanggal 12/08/2026 gitu ya. Nanti samakan aja misalkan teman-teman produknya laundry LP, ini hanya penamaan saja ya. Kemudian masuk ke anggaran kampanye. Nah, misalkan ini di fase awal testing bisa 50, 75 boleh ya, jangan dulu besar-besar. Contoh 50.000 dulu aja. Oke, kalau sudah, ini cukup itu saja, nama kampanye sama anggaran. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua ya, tahapan ad set. Ya, silakan teman-teman diklik ya, tahapan kedua, set atau ad set. Di ad set ini silakan seperti biasa dikasih nama ya, dikasih nama kita mau ngiklan di mana. Ini super kelas super kelas Sukabumi gitu ya. Oke. Kemudian strateginya teman-teman di sini ada ya, ada strategi siklus hidup. Nah, tinggal dipilih mendapatkan pelanggan baru atau mendapatkan konversi dari semua audiens. Ya, kita ini pilih saja mendapatkan konversi dari semua audiens ya. Pilih ini jika Anda ingin konversi dengan biaya per hasil yang lebih rendah. Anda bisa menyertakan atau mengecualikan audiens custom. Dan kalau misalkan teman-teman pilih mendapatkan pelanggan baru, pilih ini jika konversi dari orang yang belum pernah melakukan pembelian memberikan nah, ini ya. Intinya kalau ini akan cari orang-orang baru. Nah, ini mendapatkan konversi dari semua audiens aja. Oke. Kemudian untuk konversinya silakan bisa dipilih yang situs web saja ya, yang situs web ya. Karena kita akan menggunakan web atau landing page. Oke. Kemudian target kinerjanya pilihkah maksimalkan jumlah konversi ya, maksimalkan jumlah konversi. Kemudian nah sini ada set data. Teman-teman di awal sudah membuat yang namanya pixel atau CCTV. Nah, digunakannya sekarang. Jadi fungsi dari pixel atau set data atau CCTV ini untuk men-tracking nanti aktivitas di website kita di iklan ini ya. Nanti siapa yang lihat yang klik iklan kita, kemudian yang baca sampai habis, terus yang klik tombol WhatsApp di iklan di landing page kita gitu ya. Nanti akan kita tracking gitu ya. Jadi silakan dipilih untuk set datanya pixel yang telah kita buat kemarin ya. Nih, saya sudah ada nih pixelnya tinggal dipilih saja. Oke. Kemudian ini ada peristiwa konversi. Peristiwa konversi ini adalah sinyal yang diberikan oleh kita, oleh Meta ke kita nanti gitu ya, dari aktivitas website kita atau aktivitas
iklan kita menggunakan landing page atau website gitu ya. Tinggal dipilih saja memulai check out ya. Karena nanti landing page yang kita buat memang dirancang orang langsung klik menuju ke WhatsApp seperti itu. Ya, nanti landing page-nya, nanti di kelas juga kita jelaskan membuat landing page dengan tombol CTA atau tombol call to action-nya menuju ke WhatsApp langsung. Jadi nanti closing-nya via WhatsApp seperti itu ya. Jadi untuk sasaran peristiwa konversinya dipilih saja yang memulai check out, gitu ya. Kalau teman-teman pakai website yang lain, nah misalkan udah punya landing page yang lain yang sudah prepare, yang sudah bagus, biasanya pakai pihak ketiga seperti Scalep atau order online atau yang lain pun. Kalau misalkan ada form untuk check out gitu ya, check out langsung di websitenya bisa menggunakan menyelesaikan pendaftaran. Sekarang kita mulai check out saja. Oke. Kalau sudah ke bawah lagi, ini standar saja seperti ini ya. Mode atribusinya. Kemudian untuk tanggalnya kita akan mulai hari ini default saja, nggak usah diedit-edit gitu ya. Kemudian untuk lokasinya sama ya, untuk lokasi ini krusial juga, harus benar-benar disesuaikan ya dengan bisnisnya masing-masing. Ya, ada pilih Indonesia, ada pilih wilayah, ada pilih radio. Saya pilih untuk wilayah saja, di Sukabumi ya. Nanti bisa menambahkan beberapa wilayah boleh ya, kalau misalkan nggak hanya di Sukabumi iklannya mau di wilayah manapun silahkan gitu ya, bisa. Oke, kemudian ini jangan lupa dihilangkan ya. Ya, kalau tidak dihilangkan nanti iklannya kemana-mana. Ya, dihilangkan checklistnya. Kemudian untuk ke bawah lagi teman-teman ya. Kemudian ini kalau misalkan mau diatur umurnya ya, misalkan sarankan pemirsa tinggal diedit saja. Di sini ada umurnya. Teman-teman misalkan mau berumur apa yang iklan kita ini mau dilihat dari umur berapa gitu bisa ya. Tinggal diedit-edit saja. Ya. Nah, ini ya usia minimalnya misalkan 21 tahun ya. Sama seperti yang sudah-sudah ya. 21 tahun. Kemudian bawah lagi ini ya jenis jenis kelaminnya juga sama, silakan diedit saja sesuaikan. Kemudian untuk penempatan ke bawah eh, ya untuk penempatan di kontrol sini ada nanti ada tampilan yang advantage atau teman-teman bisa tampilkan pengaturan lainnya, tinggal diklik saja. Nah, nanti iklan kita akan muncul di platform ini. Nah, untuk Messenger dan thread, thread kita hilangkan saja. Jadi kita akan pakai ini ya, Facebook, Instagram, audio network juga. Oke. Kita akan atur juga untuk penempatan di berandanya ya, teman-teman. Tinggal diedit di sini. Ini ada beranda. Garis ke bawah, Facebook Marketplace dihilangkan. Oke. Terus notifikasi Facebook juga dihilangkan. Oke. Kemudian untuk iklan in-stream dihilangkan. Oke, dan juga di sini ada aplikasi dan situs. Untuk video berhadiah audio network dihilangkan. Ya. Kemudian di bawahnya ada izinkan belanja terbatas ke penempatan yang dikecualikan dihilangkan juga. Oke. Ini sudah teman-teman ya, ini sudah untuk settingan di adsetnya dari mulai lokasinya, umurnya gitu ya, kemudian penempatannya dan juga nanti di sini untuk peristiwa konversinya, target kinerjanya sudah ya. Kita akan lanjut ke tahapan yang ketiga, tahapan ad kreatif menentukan konten dan juga untuk medianya. Ya. Oke. Ini sama seperti sebelumnya, silakan bisa dikasih nama saja, bebas ya. Sesuai dengan produknya masing-masing. Saya pakai super class. Oke. Super class video karena saya mau pakai video. Oke. Super class video. Oke. Kemudian halaman Facebooknya dipilih ya. Halaman Facebooknya kita akan menampilkan iklan ini menggunakan halaman Facebook mana atau menggunakan etalase yang mana gitu ya.
Saya pakai, sorry, yang ini ya, yang Coach Irfan Permana. Oke. Untuk profil Instagramnya pakai yang ini ya, Irfan Permana. Oke. Ini sudah, halaman Facebooknya sudah, profil Instagramnya sudah. Nanti iklan kita akan muncul di Facebook menggunakan ini dan muncul di Instagram menggunakan akun Irfan Permana, Ipermana 92. Oke. Kemudian penyiapan iklan tinggal klik saja buat iklan, ya. Untuk sumber materi iklannya kita unggah manual. Formatnya gambar atau video tunggal. Oke, sudah. Ini iklan multi pengiklan di checklist. Kemudian destinasi utama situs web. Nah, di sini silakan masukkan alamat webnya ya, alamat landing page-nya boleh. Oke, bisa diketik manual atau bisa di copy paste juga silahkan. Oke ya. Nah, misalkan sini udah ada nih. Nah, ini ya, di copy paste aja nggak apa-apa. Nah, ya. Oke, tinggal ditempel. Ini double ya. Sorry, kita hapus dulu. Nah, ini ya. Oke, ini sudah terdeteksi ya. Tidak ada yang merahnya lagi, berarti sudah betul. Ini untuk alamat webnya seperti ini. Oke. Kemudian ketika sudah diketik untuk alamat webnya atau alamat tujuannya, selanjutnya teman-teman kita akan siapkan materi iklan. Oke. Kita akan pakai iklan video. Oke. Untuk video silakan teman-teman bisa di-upload dulu ya kalau misalkan belum ada videonya. Kalau sudah ada videonya silakan bisa gunakan yang sudah ada gitu ya. Oke, saya akan unggah dulu untuk videonya gitu ya. Silakan pilih video yang sesuai dengan iklannya masing-masing atau kontennya masing-masing ya. Ini sudah ada. Untuk video teman-teman ya pastikan ukurannya potret 9:16 gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan videonya dan durasinya juga kalau bisa di bawah 1 menit, 30 detik atau ya pokoknya di bawah 1 menit aja amannya seperti itu ya. Oke, ini ditunggu dulu sampai unggahan selesai. Nah, setelah ini nanti setelah kita pilih iklannya atau kita pilih kontennya seperti itu ya, nanti akan diarahkan ke menu untuk isi apa? Isi keterangan seperti ini, teks utama ya. Silakan tinggal dipastekan ya teks yang kemarin sudah kita buat copywritingnya ya. Oke, ini sudah. Kemudian untuk judulnya pun sama ya, tinggal di copy paste saja dari teks yang kemarin kita sudah buat juga ya. Nah, misalkan ini, oke, tinggal di paste. Kemudian mau ditambahkan judul yang lain, silakan ya. Ini maksimal bisa sampai 5 gitu untuk judulnya. Jadi nanti judul ini bakal muncul bergantian gitu. Oke, sudah ya. Terus kita tambahkan satu lagi aja ya. Minimal biar biasanya saya 3. Kita add saya itu kan. Oke, tinggal paste. Oke, kemudian untuk deskripsi dikosongkan saja. Untuk ajakan bertindak untuk website biasanya saya pakai pelajari selengkapnya saja ya. Kemudian berikutnya. Oke. Nah, ini dilewati saja. Ini saran tampilan dari apa? Meta Ads AI-nya ya. Ya, kita berikutnya saja, lewati saja. Kayak gitu loh.
Kemudian ini juga selesai saja langsung, ya. Teman-teman, alurnya sama sebetulnya seperti kita membuat iklan di interaksi, di engagement gitu ya. Namun yang membedakan nanti di settingan untuk di ad set-nya gitu ya. Karena kita ada nanti tujuan dan konversinya beda lagi. Oke, kemudian kita ke bawah ya. Nah, ini ingat ya, ini ada media terkait. Nah, ini media media terkait ini biasanya suka muncul kalau videonya ini apa beda gitu ya, atau misalkan tidak berhubungan video ini, video-video yang muncul ini silakan dihapus saja. Jadi nanti kita akan menggunakan video yang sesuai yang kita upload gitu ya. Kalau tidak muncul media terkait diabaikan saja. Kalau muncul silakan dihapus saja. Oke. Ya kalau sudah, ini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilan dari preview iklannya. Nanti ini akan muncul di Reel, ini akan muncul di kayak seperti di Reel Instagram gitu ya. Dan juga di Instagram ketika orang klik pelajari selengkapnya nanti akan otomatis masuk ke website kita. Gitu ya. Ini teks utamanya, kemudian judul sudah, deskripsi dikosongkan saja, ajakan bertindak sudah betul ya. Sampai sini cara tambahkan lagi default saja, nggak usah di apa nggak usah diedit-edit gitu ya. Nah ini pakai pixelnya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan pixel yang tadi kita sudah siapkan gitu. Kalau sudah oke semuanya ya, dari mulai video, copywriting, headline dan yang lain-lain sudah oke. Sekarang waktunya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita akan terbitkan iklannya. Sudah selesai ya, terbitkan. Oke, ini iklannya sudah diproses untuk diterbitkan. Dan nanti kita akan lihat statusnya kalau misalkan oke, ini sudah memproses ya. Jadi tidak ada settingan yang apa yang keliru gitu ya. Biasanya kalau ada settingan yang salah, ada keterangan di sini merah gitu ya. Di sini dalam ininya tidak memproses tapi merah. Nah, nanti kita bisa edit juga. Kalau sudah seperti ini posisinya, kita tinggal tunggu saja sampai dengan aktif iklannya. Oke, itu teman-teman ya. Silakan boleh langsung dipraktekkan ya. Tentunya ini saya berikan best practice ya, yang teman-teman jadi nggak usah trial and error lagi, tinggal langsung pakai saja settingannya. Dan saya ucapkan terus semangat untuk terus belajar, upgrade skill di dunia digital marketing, khususnya di Meta Ads ini ya. Karena dunia digital sekarang cepat berubah ya, cepat untuk berganti, algoritmanya berganti dengan cepat, ya kemudian trennya berubah dengan cepat juga. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah tergantikan, ya. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau upgrade skill, dia akan tetap menjadi pemenangnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.